Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita bersyukur kepada Allah Rabb, Tuhan yang Maha Ghafur, menciptakan langit begitu teratur, bumi kita begitu subur. Semogalah niat negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bersalawat kita kepada Rasul yang perkataannya menjadi sunnah qauliyah, perbuatannya menjadi sunnah fi'liyah, sikapnya menjadi sunnah takririyah, bahkan keinginannya menjadi sunnah hammiyah. Allah menjamin Rasul dengan kalimat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah pernah Muhammad itu berkeinginan menurut hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah mengingatkan kita, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'ani bil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Semoga kelak kita bertemu dengan Rasulullah, kekasih kita, kekasih Allah, dipertemukan dalam majlis Rasulullah nanti kelak di surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. MC yang Ustaz hormati, kemudian BKM Al-Muhajirin, terima kasih atas undangan tausiahnya. Ini Ustaz yang kedua, dengan Ramadan tahun lalu siang habis zuhur, kali ini habis subuh. Terima kasih atas amanahnya. Mudah-mudahan silaturahim kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ustaz juga sebagai salah seorang pengurus MUI Medan tahu betul masjid kita ini luar biasa, salah satu masjid mandiri ya yang mendapatkan nilai masjid terbaik di Kota Medan. Alhamdulillah, tentunya ini tidak hanya dukungan dari BKM saja programnya, tapi dukungan jamaah. Dan memang kata Nabi, kalau kamu ingin tahu orang yang diberikan kebaikan dunia akhirat, hatinya bersyukur, qalban syakira, lisannya berzikir. Alhamdulillah. Kemudian yang paling penting adalah azwazan solihah, pasangan hidup kita yang soleh, auladan abroroh, anak-anak kita yang baik, kemudian lingkungan yang baik. Jadi Bumi Asri ini termasuk lingkungan yang baik kata Rasul, karena ada masjidnya, jamaahnya. Jangan tinggal di komplek perumahan yang tidak ada masjidnya. Jangan tinggal di komplek perumahan yang tidak ada musholanya. Bagaimana kita mau mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat di lingkungan itu tidak ada masjidnya? Maka insya Allah penduduk Bumi Asri ini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mengatakan ini lingkungan yang baik karena ada masjid. Tidak ada masjid, tapi masjid terbaik. Bayangkan itu. Karena itu warga komplek ini jangan mau pindah dari sini, tetap di sini, jangan jual rumahnya. Dan orang luar kalau ada yang jual rumah di sini langsung ambil karena lingkungan yang baik. Masya Allah, ya kan? Itu di hadis Rasul. Kan Rasul sebutkan itu, bahagia itu dunia akhirat salah satu cirinya lingkungan yang baik. Macam mana lingkungan itu baik? Orang masjidnya tak ada, orang musolanya tak ada. Jangan-jangan bisa jadi ada yang narkoba sabu-sabu di komplek itu. Insya Allah mudah-mudahan di komplek ini menjadi bumi asri sesuai namanya, ya kan? Tidak hanya buminya asri, tapi kelak juga nanti kita di surganya dengan asri diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini apresiasi Ustaz terhadap komplek bumi asri ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
tausiah subuh kita tadi disampaikan sama Ustadz, ya lebih kurang 30 menit atau 40 menit nanti tanya jawab. Tausiah kita mengambil tema tentang menggapai ampunan Allah. Ramadan kita menggapai ampunan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang mulia itu adalah Al-Ghafur. Allah disebut dengan Al-Ghafur. Apa makna Al-Ghafur? Biasanya kita kan taunya Allah Al-Ghafur itu kan Maha Pengampun. Ada 3 makna Al-Ghafur itu. Yang pertama adalah Maha Menutupi. Yang kedua adalah Maha Mengganti. Dan yang ketiga adalah Maha Mengampuni. Jadi yang jamak kita dengar Al-Ghafur itu Maha Pengampun, itu makna yang ketiga. Nah, yang pertama Al-Ghafur itu Maha Menutupi. Allah Maha menutupi aib-aib kita. Sekiranya Allah buka aib kita ini, maka kita tidak berani jumpa dengan istri. Istri tak berani ketemu dengan suami. Orang tua tak bisa ngasih nasihat sama anak. Anak lari dari orang tua. Dosen tak berani dia mendidik di kelas dengan mahasiswanya. Atau guru, begitu juga mahasiswa, karena dinampakkan aibnya. Allah tutup. Maka karena itu jamaah sekalian, kita ini kelihatan baik, ustadz kelihatan baik, pak protokol kita, ya ustadz kita, host atau pembawa acara kelihatan baik, bukan sekedar kita baik, tapi Allah masih menutup aib kita. Allah tutup rapat-rapat aib kita. Sekiranya Allah bukakan ini, pengurus BKM tak berani jumpa jamaah. Jamaah tak mau ke masjid karena aib kita nampak. Dulu ada katanya, ya itu sebenarnya hanya legenda atau cerita dongeng dari Italia. Ada namanya Pinocchio. Bapak itu bikin patung tiba-tiba ada. Itu kan hanya apa namanya itu, hanya ada dalam khayalan saja. Tapi kan banyak itu sifatnya legenda-legenda itu. Ustadz tak mengambil dari Pinocchio ini macam-macam. Hanya satu saja pesan ayahnya yang buat patung Pinocchio. Tidak boleh bohong. Nanti kalau bohong nanti panjang hidungmu. Nanti panjang itu kan. Jadi kalau misalnya mohon maaf, kita ini bohong langsung nampak hidungnya panjang. Mungkin hidung kita ini dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Mungkin hidung kita ini bertemu semua ini. Allah tutup. Kalau macam Pinocchio itu lagi ya kita, maka jamaah sekalian. Atau enggak usahlah dulu. Dalam bentuk jerawat aja lah dulu kita ini. Dikasih asal bohong, buat dosa, nanti jerawat. Mungkin muka kita ini jerawat semua lah ini. Sampai semua badan kita ini. Tapi Allah Maha menutupi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Karena itu kita tidak perlu dan memang jangan buka aib saudara kita. Karena aib kita sendiri Allah tutup. Maka kata Rasulullah dalam hadis, man satara akhihi satarallahu fihi yaumal qiyamah. Siapa menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Bapak ibu sekalian, ini khususnya ibu-ibu, Ramadan ini jangan bicarakan aib orang. Tidak usah menceritakan ghibah. Kenapa jamaah sekalian? Di zaman Rasulullah dulu ada 3 orang perempuan, udah payah kali puasa itu. Haus, lapar. Itu sudah jam 5 sore, kata Rasulullah. Tapi mereka asik menggosip aja, menceritakan perempuan-perempuan lain gitu. Jadi jamaah sekalian ketika itu mereka udah pucat, udah payah, kata Rasul. Masih bisa-bisa kalian ini menggosip, ghibah orang lain. Namanya fulanah, perempuan. Kalau laki-laki fulan. Coba dulu. Kamu yang menggosip, membicarakan aib saudaramu perempuan lain, coba kau muntahkan dulu. Apa di mulutmu ini? Maka dia muntah, keluar darah. Dia kaget. Ya Rasulullah, kok keluar darah dari mulutku? Satu lagi coba kau keluarkan. Di mulutmu itu apa? Maka yang keluar nanah. Bayangkan itu. Yang ketiga, coba kau satu lagi. Ini lebih mengerikan. Yang keluar tulang belulang yang busuk. Maka kenapa kali begini ya Rasul? Karena pada hakikatnya kalian itu memakan bangkai saudaramu. Kan di Quran itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Surah Al-Hujurat ayat 11-12 itu jelas. Mau nggak kamu memakan bangkai saudaramu? Pasti kau jijik.
pasti jijik kamu. Jamaah sekalian, dulu ada itu terkenal Sumanto namanya. Dia ambil mait, daging dimakan. Kita lebih dari Sumanto. Kalau Sumanto itu mungkin 1-2 mait aja dimakannya. Kita hampir, ya ibu-ibu ini mohon maaf ini hampir tiap hari makan bangkai saudara kita. Memang tak nampak, tapi membicarakan aib saudara kita. Maka disitulah satu ketakutan darah yang keluar, yang kedua nanah, yang ketiga bangkai busuk. Maka Rasulullah bersabda, kam min shaim laisa lahu min syami illal ju' wal atas. Banyak yang berpuasa hanya lapar dan haus, tak ada pahala kalian. Itu kata Rasulullah. Jadi hadis itu keluar, inilah ceritanya. Namanya asbabul wurud. Kalau Quran ceritanya itu namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Jamaah sekalian, terutama ini mohon maaf ya, ini ibu-ibu ini sering jadi Ustaz ingatkan ini. Doa sama Allah, mata kita ini mata lebah. Doa sama Allah, dijauhkan mata kita mata lalat. Ya Bu, apa mata lebah? Nengok sari bunga, menghisap sari bunga, menghasilkan madu yang bermanfaat, positive thinking. Tapi kalau mata kita lalat, nengok bangkai, kotoran, sampah, lalu menghasilkan penyakit. Lalat kemana-mana terbang membawa penyakit. Jamaah sekalian, tidak hanya itu, ada ungkapan ya, kata-kata quotes mutiara, sulit meyakinkan kepada lalat kalau bunga lebih indah dari bangkai. Jadi sulit meyakinkan kepada ibu tadi kalau bicara yang positif, melihat yang positif itu lebih baik daripada negatif thinking yang buruk-buruk dari orang lain. Dan ini mohon maaf ini, jangan seperti lalat. Dia tidak tahu indahnya bunga, yang tahunya adalah busuknya bangkai. Disitulah dia berada. Maka Imam Syafi'i mengatakan, membicarakan aib saudaramu itu mengakibatkan 3 hal. Tidak perlu dibicarakan. Kenapa 3? Yang pertama, ini yang paling penting. Kalau kita bicarakan aib saudara kita, aib kita juga ada, bahkan lebih besar dari saudara kita. Yang kedua, kalau kita bicarakan aib saudara kita, itu merusak hati kita. Hati ini kan modal kita bertemu Allah. Yauma la yanfa'u malu bala banun. Tidak ada manfaat harta anak-anak illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Bagaimana hati kita bersih suci? Kalau kita asik bicarakan aib saudara kita, kotor dia jadi. Jadi kita jaga hati kita ini. Kalau agim itu kan gitu, ada apa itu? Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun makin jernih. Tak ada yang tersakiti, ciri mukmin sejati. Bila hati kian busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jadi jangan kita nodai hati kita ini, asik bicarakan aib orang. Nah yang ketiga jamaah sekalian, kenapa kita tidak usah atau tidak perlu jangan bicarakan aib saudara kita. Kelak di akhirat yang ditanya Allah aib kita. Tidak ada ditanya Allah aib orang itu, aib kita. Karena itu Ramadan ini bulan muhasabah, bulan menggapai ampunan. Al-Ghaffar, Ghafurur Rahim. Allah maha memberikan ampunan, Allah maha menutupi, Allah maha mengganti, menghapus kesalahan kita. Ini yang pertama jamaah sekalian, ya makna daripada ampunan atau Al-Ghafur. Nah yang kedua, makna ampunan itu adalah Al-Ghafur, maknanya Allah maha mengganti. Itulah bedanya Allah dengan manusia. 1.000.000 bahkan mungkin 1.000 kesalahan manusia itu Allah ampuni dengan 1 taubat. 1.000 kesalahan manusia Allah lupakan dengan 1 taubat kita. Tapi sebaliknya 1.000 kebaikan manusia dilupakan orang lain gara-gara 1 kesalahan. Itu bayangkan. Coba BKM ini bikin 1 kesalahan. Wah, tidak ada lagi program yang positif, masjid ini terbaik. Itu aja dibicarakan. Itulah manusia hebatnya. Tapi disitulah mulianya Allah.
Allah mulianya, 1000 kesalahan kita langsung Allah ampuni kalau kita mendekat kepada Allah. Tapi manusia terkadang minta maaf pun kita tak ada maaf bagimu. Nah, inilah kejamnya manusia ini, dan itulah mulianya Allah. Maka sebenarnya makna daripada kita belajar Asmaul Husna itu maknanya kita take over, kita ambil nama-nama Allah itu dalam diri kita. Kita maha memaafkan, Al-Afu. Kita maha menutupi saudara kita aibnya, Al-Ghafur. Kita Ar-Rahman, maha pengasih. Artinya kita, Allah yang maha pengasih itu kita jadi orang yang saling mengasihi. Ar-Rahim, saling mencintai kita. Allah maknanya itu kan namanya Al-Quddus, maha suci. Kita bersihkan diri kita dari dosa. Itu maknanya Asmaul Husna. Kita take over, kita ambil sifat-sifat Allah itu, lalu internalisasi, kita bersifat. Misalnya Al-Fattah, Allah maha membuka. Kalau kita kaya, jadikan jalan membuka rezeki bagi kaum mustada'afin, orang miskin, orang susah, apalagi Ramadan, anak yatim. Al-Fattah. Makanya jamaah sekalian, makna Asmaul Husna itu lebih kepada bagaimana kita pelajari sifat Allah. Lalu manusia ini sebagai manusia, kemudian kita bersifat, kita ambil bagaimana Allah maha penyayang, kita saling menyayangi. Allah maha memberi, bagaimana kita jalan memberi kebaikan kepada orang lain dan sebagainya. Inilah maknanya sebenarnya. Sehingga dengan demikian, kalau Allah maha menghapus, maha mengganti, maka bagaimana kita hijrah menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kita lihat nanti dalam surah Al-Furqan ya. Al-Furqan itu nanti dari ayat 63 sampai ayat 77, yaitu tentang ibadur rahman. Ini adik-adik kita hafiz ini tentu hafal itu. Di situ Allah sebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Apa arti ayat itu? Kecuali mereka-mereka yang beriman, bertaubat, beramal soleh, Allah ganti. Faulaika yubaddilullahu sayiatim. Allah ganti perbuatan buruk mereka dengan kebaikan hasanat. Wa kanallahu ghafurur rahima. Lagi-lagi di ujung ayat itu ada kalimat ghafurur rahima. Allah maha mengganti, Allah maha memberikan kasih sayangnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah ganti. Ini mohon maaf kepada para aktivis dakwah, para ustadz ya, ustadz ini, ustadz yang mau membawa acara, imam kita, ya semua yang ngaji-ngaji rajin ini hati-hati. Ingat ya, usah sampaikan ya. Pendosa ahli maksiat yang ingin bertaubat itu lebih baik daripada ahli ibadah yang sombong. Hati-hati. Jangan terselip kesombongan dengan ibadah kita. Nanti kita tidak mau memperbaiki ibadah kita, tidak mau meningkatkan. Ngapain aku salaman sama dia? Dia pun orang apa itu? Aku kan makomku tinggi. Jangan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ahli maksiat yang ingin bertaubat lebih baik daripada ahli ibadah yang sombong. Ini ada kisah yang viral ya di Mesir. Itu Ustadz kutip dari Ustadz Abdul Somad itu. Jadi di Mesir itu tahun 70-an gitu ya, ada 2 orang bersaudara. Jadi 2 orang bersaudara ini, abangnya bikin tempat mabuk, ya kayak kita ini kayak diskotik gitu, apalah bar gitu. Tapi adiknya di masjid aja, dia ahli ibadah di masjid. Dalam kisah tadi, ini bertahun-tahun ini. Satu ketika abangnya dapat hidayah, makanya ada dalam hadis itu, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang dapat hidayah tak akan disesatkan Allah. Siapa yang sesat tak akan diberi petunjuk. Maka abangnya ini, ya Allah, adekku rajin ngaji di masjid, aku udah mencoreng namanya. Aku ini ahli maksiat ya Allah. Ya Allah ya Karim, bagaimana pembuatan dosa di sini? Izinkan aku taubat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, aku jumpailah adekku dulu biar dibimbingnya aku taubat.
Maka dia yang di diskotik, mohon maaf, di bar tadi, taubat, kemudian ingin mendapatkan tuntunan adiknya, berangkat dia ke masjid. Pada saat yang sama, adiknya tersesat. Apalah kelebihan abangku di bertahun-tahun bisa di diskotik itu, di bar itu. Mabuk apa sih enaknya? Coba aku tengok dulu. Nah ini, adiknya berangkat ke tempat mabuk punya abangnya. Abangnya ingin minta bimbingan dari adiknya. Berjalan berputar mereka. Hati-hati bagi yang merasa dirinya sangat soleh. Hati-hati. Jamaah sekalian, berputar abangnya ke masjid, adiknya ke diskotik. Nggak ketemu di jalan. Nggak ketemu pula. Maka segitu dari masjid tadi, wudu abangnya tadi, istighfar. Inilah kekuatan istighfar. Minta taubat, ampun, dicarinya adiknya nggak jumpa. Lalu di situ dia sholat. Apa yang tahu dia lah kan, waktu dia kecil dulu diajari orang tuanya. Apa yang bisa dia taubat, dia istighfar, dia sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu itu jangan ditinggalkan Pak ya. Tadi Ustaz tengok tadi yang kita sholat ini ada udah tahiyat masjid, ada dia wudu, ada apa namanya fajar, ada 3, ada beberapa orang kita tengok. Agak terlambat, yang dapat cuma fajar sama wudu saja. Jamaah sekalian, sholat wudu itu jangan tinggalkan. Itu hebat kata Nabi waktu ngaji gini. Aku mendengar terompah. Terompah itu sendal. Bilal itu terompahnya sudah di surga. Aku dengar kakinya melangkah. Bilal itu dekat Rasul. Ya ini Bilalnya. Sahabat bertanya, kenapa Bilal kakinya sudah di surga ya Rasul? Karena dia tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Nah itu. Jadi kalau kita yang cepat ke masjid, tahiyat masjid dulu, wudu jangan tinggalkan juga. Bilal itu kakinya udah di surga gara-gara sholat wudunya itu. Masya Allah. Ya kan? Jadi sholat sunat itu jangan disepelekan. Karena sholat wajib kita bisa ada bolong-bolongnya. Dia yang akan menyempurnakan. Itulah kedudukan sholat sunat rawatib itu. Jangan tinggalkan. Ya kan? Jangan tinggal. Kecuali memang ada yang rapat dia darurat, mau cepat ditelepon. Ya itu kan beda. Kita yang lapang waktu, yang udah pensiun, kejarlah ibadah itu kepada Allah. Nah jamaah sekalian, abangnya tadi sholat sunat wudhu dia, sujud dia. Adiknya pergi ke tempat abangnya. Ya namanya adik bos. Maka semua pegawainya, adik bos, bos kecil. Bos kecil, ya kan? Ya, ketua kecil. Kalau yang sekarang viral Ustaz tengok, ketua limpul. Ketua katanya kan? Limpul koyak katanya kan? Ketua kalau di sini tambah rokok sebungkus katanya. Ketua katanya, tambah lagi nasi kotak sebungkus, ya kan? Itu viral kali ketua limpul itu. Kebetulan anaknya mahasiswi Ustadz di UMA, Fakultas Hukum, namanya Soraya Sonia. Itu Muslim Pak, ya ketua limpul itu Muslim dia. Ustadz tengok tahun lalu dia jadi iklan lembaga zakat, Lajismu, lembaga zakat infak sedekah Muhammad, dia iklannya. Datang dia. Senyum dia, ini apa Lajismu? Oh ini kawan saya, Abang Ajis, Lajis katanya kan. Itu iklannya terkenal itu di YouTube itu. Senyum dia, saya mau sedekah. Senyum, mana sedekahnya Pak? Kata penjaga. Senyum, kan udah senyum 3 kali itu sedekah. Datang anaknya, udah pulang aja Pak, pulang aja. Kayak orang yang gak ngerti agama gitu ya kan. Ya ketua limpul, mau ya sekali-sekali undang juga ketua limpul kemari ya kan. Ya, tak apa-apa, dia bicara untuk bagaimana jamaah ini semangat ya kan. Jack India namanya ya, tapi lebih ganteng lah Bang Ijek yang asli ya kan. Ya nggak ada di sini beliau ya. Memang kalau memuji orang jangan di depannya. Kalau muji depannya nanti bisa nanti salah kita ya kan. Maksudnya salah, entah dia nanti misalnya tak senang dipuji orang kan tak boleh kaya depan nama. Nanti Ustadz ini ada target tertentu katanya enggak. Lebih bagus muji orang di belakangnya ya kan Pak. Doa juga gitu Pak. Ada 4 doa yang dijabah Allah. Itu langsung. Yang berpuasa, pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang yang dizolimi. Jangan suka menzolimi orang Pak. Doa dia nanti putus kita. Dan yang keempat, doa yang dijabah Allah. Doa kita di belakangnya. Doakanlah ya kan. Gubernur doakan, Bang Ijek doakan. Ya Pak Haji Hanif ambil yang positifnya. Luar biasa. Dia berikrar, wahai Jack, anak abah, anak dada, nanti buat masjid. Kalau ayah meninggal 99 sesuai dengan asmaul husna. Jangan bicarakan aib orang Pak, bicarakan amal pastabikul khairatnya. 99 masjid. Sekarang sudah Ustaz dengar dari Bang Ijek itu sudah 45 masjid Ustaz. Masya Allah, ya kan luar biasa.
Kita jangankan 99 masjid, satu aja belum ada kita dirikan kok. Seolah-olah kita salahkan almarhum Pak Adib itu. Jangan, tidak boleh itu. Ambil yang baiknya. Kita ini lebah, bukan lalatnya kita nengok bangkai orang. Jangan. Habis nanti pahala puasa kita, Pak. Betul? Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang Ustadz tausiahkan tadi. Adik ketua ini. Jadi orang tua pun bingung. Loh, ini kan adiknya ini di masjid aja nih. Apa kira-kira? Ya, saya mau jumpa abang saya. Oh, dia keluar. Katanya mau jumpa. Jadi macam mana, mau minum apa? Udahlah, kasih aja minum. Apa sih enaknya dosa ini? Coba kasih dulu minum apa sikit aja lah, seloki ya, baru. Minuman keras itu, khamar. Coba diminum, coba. Tenggen lah pula, ya, mabuk. Dan dalam kisah inspirasi viral ini, jamaah sekalian, Ustaz Abdul Somad sumbernya ya, itu terjadi gempa di Mesir, 8, sekian skala Richter, lalu masjid tadi runtuh. Segitu masjid tadi runtuh, abangnya di situ lagi sujud, meninggal dunia. Pada saat yang sama adiknya sedang mabuk tenggen, hilang akalnya, lalu runtuh diskotik tadi, meninggal dunia. Bayangkan. Makanya ingat Pak ya, bagi para ahli ibadah yang kita soleh, jangan sombong dengan ibadah kita. Allah mengingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu Pak, hati-hati. Kita itu yang utama. Sekarang kita terus mohon kepada Allah. Ustaz baca dalam hadis Nabi itu ya, itu Syekh Bin Baz. Dan Syekh Bin Baz ini menyebutkan ada 3 doa waktu sujud terakhir. Itu kalau tidak sholat wajib, di sholat sunat kita. 3. Kata Syekh Bin Baz yang pertama, doakan, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku minta matikan aku husnul khotimah. Ayo ibadah kita minta itu. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, aku mohon rezeki darimu. Rezeki taubatan nasuha sebelum mati. Pak, ini mohon maaf. Di komplek ini Ustaz tengok banyak pakai mobil kok. Rezeki dalam bentuk harta itu rezeki terendah. Itulah rezeki paling rendah, rezeki harta itu. Bukan semua orang gara-gara ahli ibadah, Pak. Ingat ada namanya istidraj. Makin naik karir tuh, makin banyak harta tuh, buat jatuh sakit kali. Tiba-tiba dihinakan oleh Allah. Bukan dia makin soleh, bukan makin bersyukur, bukan makin berinfak, makin tersesat. Hati-hati. Harta itu rezeki paling rendah. Tapi kalau dia kita infakkan, kita bersihkan, itulah yang membawa jalan ke surga. Tapi rezeki paling tinggi husnul khotimah. Rezeki paling tinggi taubatan nasuha qablal maut. Taubat nasuha sebelum mati. Masya Allah. Jamaah ini mohon maaf ya, mungkin warga Bumi Asri ini tahu. Di Masjid Agung itu, Masjid Agung itu ada, ya kalau boleh kita bilang mantan-mantan preman lah. Tapi sekarang mereka soleh. Ada almarhum Bang Haji Martius Latu Perisa. Ada Bang almarhum Haji Bangkit Setepu. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Ada lagi jamaah sekalian Bang Donald Sidabalok. Siapa yang gak kenal nama? Tapi mereka betul-betul di Masjid Agung itu. Masjid Agung itu. Ingat itu karena kebetulan viral ya Pak. Ini bukan pribadi, ini sistem. Mereka tengok bertahun-tahun infak Masjid Agung ini 3 juta saja. 3 juta saja. Datang Bang Martius. Sanalah kalian, akulah yang buka kota infak ini dulu. Aku bayar 10 juta. Nah ini 10 juta. Aku yang buka. Itu kan dihalang-halangi satpam. Diingat. Kau ini kan security kau di satpam. Kau kenal gak Martius Latu Perisa? Udah meninggal. Aku ini mu'alaf, orang Ambon masuk Islam di Medan ini. Aku anggota DPRD. Kenal gak kau Bangkit Setepu? Wah, Bangkitnya rupanya kan, ya kan? Dibuka Pak, 2-3 juta Pak. Makanya sekarang akhirnya Masjid Agung itu infaknya banyak banget. Orang yang konjen banyak di situ. Orang namanya kepala dinas banyak di situ. Sekali infak kan 500 juta, biasa aja Pak. Maka dari segitulah. Coba bayangkan itu, preman-preman mereka. Siapa gak kenal nama mereka? Tapi dapat hidayah Allah. May yahdillah fala mudhillalah. Makanya Ustaz bilang lebih bagusnya kadang mantan bandit daripada mantan ustaz Pak. Betul? Mantan bandit Pak, dia dapat hidayah. Mantan ustaz Pak, dulu ustaz. Segitu jadi pemimpin dia, bekalung lah dia, celana pontong lah dia. Ya kan? Maka tidak semua jabatan, karir, pangkat, harta itu menjadi nikmat.
tapi dia menjadi istidraj, menjadi istidraj. Ustadz yang baik-baik Ustadz sebut ya Pak ya. Ya, Bang Bangkit yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka. Amin ya rabbal. Bang Bangkit itu hebat. Dari partai mana aja duduk dia. Partai Golkar duduk dia. Calon dari partai Patriot duduk dia. Calon dari Hanura duduk lagi dia. Berarti kan banyak kebaikannya itu Pak. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Begitu Pak. Nah ini yang kedua, yang terakhir. Ini karena waktunya pun udah 25 menit, tinggal 5 menit lagi. Gimana poin yang ketiga ini ya kan? Ya. Boleh kita teruskan sedikit Pak ya? Nah, terus Pak. Macam tukang parkir aja, terus sebenarnya. Itu Jenderal MZ bilang begitu ya Pak ya. Gak apa-apa Pak, ada intermezzo sedikit ya Pak ya, gak apa-apa ya. Jadi dua tadi makna istighfar. Yang pertama maknanya adalah maha menutupi. Yang kedua adalah makna mengganti. Coba lah bayangkan itu Pak. Yang punya tempat bar diganti Allah, taubatnya husnul khotimah. Tapi sebaliknya yang ahli ibadah lalai dia, tersesat jalan. Jadi hati-hati. Maka Ustadz bilang tadi, ahli maksiat yang bertaubat jauh lebih baik dari ahli ibadah yang sombong karena ibadahnya. Tidak boleh kita sombong kan? Ibadah Allah yang memiliki sifat al-mutakabbir, selimut atau selendangnya Allah itu. Kalau kita pakai, maka kita dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Pak, ini mohon maaf, kita ini kan kotornya ini, istighfar. Makanya Ramadan itu man qoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira. Ada lagi kata-kata ghafar ini. Siapa yang menegakkan Ramadan iman dan ikhlas, diampuni Allah ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, ada man soma, ada man qoma. Hadis Muslim nomor 79, nomor 80. Nah, Ustaz ngutip gini karena Ustaz suka dengan Ustaz Adi Hidayat. Dia itu luar biasa Ustaz Adi Hidayat. Hadisnya hafal dia, Qurannya hafal, halaman berapa, baris ke berapa. Jadi kalau Ustaz ditanya, Ustaz kalau punya idola Ustaz itu Ustaz Adi Hidayat. Kalau sesama Ustaz ya, kan boleh saling mengapresiasi Pak. Kadang sama Ustaz ini saling menjelekkan, nah itu tidak boleh itu. Biar dapat jadwal di bumi asri, dijelekkannya Ustaz yang lain, ya kan? Jangan. Ustaz mana pernah jelekkan Ustaz yang lain. Yang baiknya aja. Ustaz idola Ustaz itu Ustaz Adi Hidayat. Wah mantap, kalau udah kajinya itu ayat, cerdas betul dia, cerdas, luar biasa. Mungkin IQ-nya di atas rata-rata. Apalagi dia sampai membuka siapa yang mau keluar Timur Tengah 30 mau kuliah saya fasilitasi gitu. Tapi yang paling salut Ustaz itu dulu dengan Ustaz Adi Hidayat itu, disitulah terkenal dia. Ada penyanyi, ada pelari dari Nusa Tenggara Barat namanya Muhammad Juhri. Dia juara olimpiade pelari umur 19 tahun di Finlandia. Dia juara 1 Pak, bukan di YouTube. Tak ada diperhatikan Menpora, tak ada diperhatikan pemerintah. Kenapa Pak? Apa kelebihan lalu Muhammad Juhri? Dicarinya bendera merah putih pun tak dapat waktu itu. Ada negara yang terbalik, yang putih negara apa? Polandia apa namanya? Itulah dibalikkan dia, dikalungkan ke aman. Coba tengok YouTube. Maka setelah menang dia sujud Pak. Sujudnya itu diajarkannya ke dunia. Maka Ustadz Adi Hidayat memberikan hadiah, mengumrahkan dia dengan satu keluarga. Masya Allah. Itu baru ulama. Kalau ulama begini luar biasa cerdasnya Pak, ya kan? Akhirnya dari situ barulah Menpora memanggil, ya kan? Nah, jadi terkadang memang para ulama ini perlu mengingatkan pemerintah dengan santun, dengan baik, dengan begitu. Lalu Muhammad Zuhri kan segitu pon, segitu dia Asian Games dia meraih juara, ya kan? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustadz mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Maha Mengampun, Allah Maha Penyayang. Maka poin yang paling penting dari sini, ya poin yang ketiga ini yang Ustadz sampaikan, Allah Al-Ghafur itu maknanya Maha Mengampuni. Allah beri ampunan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya man soma dengan man koma? Maka kata Ustaz Hidayat itu mengambil sarah hadis, man soma itu siang hari, kita puasa. Jadi soma itu siang hari, man koma itu malam hari.
qiyamul lail. Jadi sholat tarawih kita ini di hadis namanya qiyamul lail. Jadi sholat qiyamul lail, man qoma, artinya di siang kita dapat ampunan dengan puasa, di malam hari kita dapat ampunan dengan qiyamul lail. Sayangnya sekarang ini jamaah sudah makin surut ekor tikus, ya kan? Kecuali di bumi asri ini, subuh sampai penuh ke belakang, masya Allah, luar biasa Pak. Kalau masjid lain Pak, ya alhamdulillah lah, pokoknya makin maju, ya kan? Bukan makin maju jumlah jamaahnya, safnya makin maju, ya kan? Makin ke depan Pak. Jadi sekarang ibu-ibu sudah sibuk, bukan lagi Lailatul Qadar, Lailatul Bakar, ya kan? Ustaz tengok, kadang Ustaz semalam ceramah di Pondok Surya Pak. Segitu pulang, wah ramenya jalan, KP itu ramenya. Jadi sekarang ini mau terawih di KP itu dia ya, lebih ramai. Kalau misalnya pulang terawih dia, alhamdulillah kita baik, ya gitu. Kalau habis terawih, habis apa. Tapi kadang mau pergi terawih pun rame, mau pulangnya pun rame. Terawihnya di mana? Apalagi sekarang Pak ya, mohon maaf, ibu-ibu, tren sekarang iftar jama'i, buka puasa. Alhamdulillah. Ya hidup semuanya KP, ring road, semua segala macam. Tapi kan maghrib itu singkat Pak. Kapan sholat maghribnya kawan nih? Di situ aja dia. Ya kan? Kapan sholat maghribnya Pak? Ingat kata Hasan Bandung Ustaz Putih. Orang yang dia puasa tapi nggak sholat, macam mana Pak? Maka kata Hasan Bandung, sholat itu ibarat celana, puasa itu baju Pak. Ibu-ibu ya, puasa itu baju. Zakat, infak, sedekah itu ibarat dasi. Haji kita itulah jilbab kita, ibaratnya peci kita, itulah ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya sempurna, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, sempurnalah pakaiannya. Tapi kalau dia sholat tapi gak puasa, pakai celana, gak pakai baju, yang parah kan gitu Pak. Dia puasa gak sholat, pakai baju gak pakai celana, mak kawan nih katanya kan. Nah itu katanya. Jadi jangan sampailah tak sholat. Yang parah ada orang Pak, zakat mau dia, zakat dibayarnya ibarat dasi zakat itu Pak. Dia gak punya baju, gak punya celana, dia punya dasi gaya bayar zakat. Mak kawan nih lagi berdasi aja katanya. Dasi atas atau dasi bawah ini kata orang, ya kan? Ya, jadi ini mohon maaf, tolong jangan sampai kita puasa. Tren anak-anak milenial puasa tapi gak sholat maghrib itu karena kalau isya panjang lah Pak ya, kita gak boleh berusaha kalau isya ya kita. Tapi kalau maghrib kapan pula orang awak di situ Pak, udah jam 7 lewat 19 lewat 10 masih di situ Pak. Maghrib kan singkat, betul Pak ya waktunya. Jadi karena itu tolong diingatkan anak-anak kita, remaja kita itu agar jangan sampai mereka berpuasa tapi tidak sholat ya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, Allah itu Al-Ghafur. Allah memberikan ampunan, istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, lapas istighfar itu banyak Pak ya. Ada juga yang dalam bentuk Ustaz tengok Ustaz Arifin Ilham dulu diajaknya berzikir. Coba kita berzikir Pak istighfar ini. Ada 3 kali saja. Astaghfirullah. Ayo, Rabbal Baraya, Astaghfirullah. Ayo adik-adik, Minal Astaghfirullah, Rabbal Baraya, Astaghfirullah, Minal Khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah, Rabbal Baraya, Astaghfirullah, Minal Khotoya. Pak, istighfar ini mendatangkan rezeki, mengabulkan doa kita, Allah berikan permintaan kita. Sebagai penutup ceramah ini Pak, ada seorang ulama terkenal Pak, namanya Imam Ahmad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hambali. Jadi ada Maliki, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini dikenal dengan ahlul hadis. Dia penghafal hadis yang memang hafalan hadisnya itu
Lebih dari 100.000 hadis. Ini luar biasa Ahmad bin Hambal ini, Pak. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini ulama tersohor. Ya, kalau mazhab itu ada 4 ya, Pak. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini, Pak, muridnya di mana-mana. Tapi ada yang muridnya nggak ketemu. Muridnya ada di Mesir, muridnya ada di Jordan, muridnya ada di mana-mana. Itulah Ahmad bin Hambal. Dia ulama terkenal. Satu ketika ulama terkenal ini Ahmad bin Hambal, hatinya ini digerakkan. Dia tinggal di Baghdad. Baghdad itu di Irak, Pak ya. Ke Mesir lah Ahmad bin Hambal. Ke Mesir. Dia disuruh digerakkan. Dia nggak tahu ini tujuan, nggak ada ke Mesir. Kan biasanya para ulama ini kan diundang. Misalnya halakoh, misalnya muktamar, misalnya majlis taklim, tabligh akbar gitu. Dia biasanya kalau ke Mesir itu direncanakan, ada murid mau ketemu. Nggak ada, Pak. Dia hanya digerakkan. Ke Mesir lah Imam Ahmad bin Hambal itu. Dari Irak ke Mesir dengan perjalanan dulu, Pak, jauhnya itu. Sampai berbulan, Pak. Segitu sampai di Mesir, Imam Ahmad bin Hambal kayak ginilah masjid. Dia sampai menjelang maghrib sholat ya. Sholat maghrib. Orang kan gak ada yang tahu, Pak. Zaman dulu kan gak ada namanya YouTube, gak ada namanya Facebook, Instagram, gak ada yang namanya itu, Pak. WA gak ada. Kalau gak kan tahu kita. Oh, ini Ustadz Somad, ini Ustadz Adi Hidayat datang. Apalagi kalau sempat Ustadz Adi Hidayat datang ke Medan. Ustadz mau mencari waktu ini. Jadi mau berkomunikasi, bisa nanti mendatangkan beliau ke Medan. Udah 2 kali Ustadz WA itu, beliau bilang, nantilah. Kalau ada, itu sekali kita naikkan flyer, Ustadz Adi Hidayat memberikan pengajian, itu rame itu, Pak. Anak-anak muda apalagi rame itu, Pak. Ya kan? Karena namanya saja, brandingnya saja udah luar biasa. Ustadz Abdul Somad kan udah sering kita dengar juga datang ke Medan, Pak ya. Ya, kalau Ustadz Adi Hidayat ini ilmunya, kalau Ustadz Abdul Somad kan semangatnya. Politik itu semangatnya itu luar biasa. Tapi kalau Ustadz memang lebih ambil ilmunya tadi, Ustadz Adi Hidayat. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian datanglah Ahmad bin Hambal di Mesir. Segitu dia sampai di Mesir, dia sholat maghrib. Harusnya kalau ini ulama, dipersilakan jadi imam. Karena ini muridnya semua ini, Pak. Tapi nggak ada yang tahu kalau ini Ustadz ulama Ahmad bin Hambal. Ditunggunya sampai Isya. Isya pun dia biasa saja di sudut. Segitu Isya, karena dia capek, dia golek, Pak. Biasalah golek. Datang penjaga masjid nih, marbotnya. Keluar. Gak boleh tidur. Ini ulama besar. Tapi dia gak baper. Kalau baper dia, kau gak kenal dengan aku, Ahmad bin Hambal. Kau usir aku, kau ini marbot. Dia ikut aja. Itulah ulama-ulama dulu, Pak. Tawaduknya itu dia. Diusir. Di luar dia tidur, diusir juga. Pergi sana, pergi. Nanti saya lempar kamu nanti pakai sapu. Pergi katanya. Ini ulama besar, Pak. Kalau ada yang tahu, ini menang, cium tangan ini, Pak. Maka Imam Ahmad bin Hambal jalan dia cari penginapan di manalah yang bisa nginap malam itu, Pak. Segitu dia jalan sekitar 800 meter, ada tukang roti mengadu rotinya, adonannya itu. Astagfirullah. Kuat, Pak, buat. Astagfirullah. Kuat tadi, Pak. Segitu mendengar itu, Imam Ahmad bin Hambal penasaran, siapa ini? Sehingga dia ke rumah itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu kenapa istighfar? Oh, saya kisana, saya wahai fulan, saya ini tukang roti. Setiap saya mengaduk roti saya dengan istighfar, besoknya habis. Ada rezeki. Istighfar mendatangkan rezeki. Lalu anak saya makan, istri saya makan, semuanya. Jadi saya setiap jual roti itu habis terus dengan istighfar ini. Maka jadikanlah istighfar untuk mendatangkan rezeki. Maka kata Ahmad bin Hambal, wahai fulan, semua doamu dijawab Allah. Tidak semua. Ada satu lagi yang belum. Apa itu? Saya ingin ke Irak, ke Baghdad, ketemu dengan guru saya, Imam Ahmad bin Hambal. Pingin kali saya, kalau bisa dia nginap di rumah saya ini, kalau ada dia saya peluk dia. Dan kalau bisa dia di masjid saya bawa, agar dia menyampaikan kajian ilmunya yang luar biasa. Saya pingin kali ketemu dengan Ahmad bin Hambal. Saya tukang roti. Kalau saya pergi bagaimana istri anak saya? Uang saya cukup makan. Tak bisa saya ke Irak sana, biayanya besar.
Imam Ahmad bin Hambal memeluknya. Sayalah Ahmad bin Hambal itu yang doamu inilah yang membawa saya kemari. Saya tak tahu arah ini. Saya ulama besar. Tapi istighfarmu membawa saya kemari dijabah Allah. Peluklah saya. Masya Allah. Begitulah orang memuliakan ulama itu. Kalau kita ini datang pejabat baru kita sambut dengan senang. Karpet merah semuanya. Kalau ustadz yang sama datang ke rumah. Alah, ustadz ini meminta proposal. Jadi katanya kan. Pak, jamaah dulu bedanya dengan jamaah sekarang. Mereka kalau didatangi rumahnya oleh ulama, ditangi ustadz, senang kali mereka itu. Itulah kebahagiaan mereka itu, Pak. Maka jamaah sekalian, kalau bapak, ibu-ibu mau ustadz datang ke rumahnya, istighfarlah sambil mengadon roti tadi, ya kan? Apalagi roti hari raya. Insya Allah nanti ustadz datang hari raya. Namanya roti udah ibu buat enak-enak, datang ke ustadz makannya, ya kan? Minimal kacang tojin, ya kan? Jadi jamaah sekalian, jangan sampailah kita lebih suka rumah kita didatangi pejabat, didatangi gubernur, didatangi wali kota, didatangi camat, senang kali kita. Tapi ulama yang mendatangi, itulah kesenangan kita, kebahagiaan kita. Inilah makna istighfar, bahwa istighfar Allah mengampuni kita, dosa kita Allah ijabah doa-doa kita. Masya Allah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Kesimpulannya, istighfar ada 3. Yang pertama, maha menutupi. Yang kedua, jamaah sekalian, maha mengganti, menghapus. Dan yang ketiga, Allah maha mengampuni dosa-dosa kita. Terima kasih Ustadz, kembalikan kepada host atau pembawa acara kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Biasanya majlis ini diakhiri dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menginspirasi kita bahwasanya memang sangat pentinglah memaafkan atau beristighfar. Semoga ini jadi rutinitas kita yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 padanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Mohon izin bertanya Mas sekalian. Bicara soal ghafur, ampun. Belakangan ini kita sering juga melakukan doa. Allahumma innaka afuwun karim. Di situ ada afuun. Sementara yang Ustaz ceritakan hari ini adalah ghafur. Di mana letaknya, di mana derajatnya, apa beda derajat atau beda bab? Ada ampun dan maaf. Maaf juga kita minta di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal aib orang yang diceritakan. Kalau kita menceritakan aib orang, tapi kita tak sebut merek, bagaimana itu hukumnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun tak sebut merek, tapi dalam hati kita ada satu nama yang kita tuju. Sementara tadi kan hati itu yang kita bawa nanti ke hadapan Allah. Bagaimana situasi yang ketiga ini? Tak sebut merek, tapi sebenarnya ada dalam hati kita satu nama itu. Apakah masuk ke hukum bangkai tadi atau mungkin itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ini yang bertanya Ustadz juga ini ya. Lebih paham juga ini. Jadi tentang Al-Ghafur dengan Al-Afu ya. Memang kalau di Ramadan ini ada doa itu ada 3 maaf itu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ada 3 ya. Allah, engkau yang maha pemaaf, maafkan aku, engkau suka memaafkan. Itu doa itu jangan kita tinggalkan Pak ya. Itu di bulan Ramadan ini doa itu harus kita amalkan. Karena itu tidak pernah tinggalkan Rasul. Kalau Ustaz tengok dalam beberapa buku itu termasuk Buya Latif Rusdi, Hasbi As-Siddiqi, di situ dibuat malah doa Lailatul Qadar di situ dibuat ya, doa Lailatul Qadar. Jadi kita biar dapatkan Lailatul Qadar, doa itu jangan ditinggalkan. Ustaz ulangi, Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri kita ya, kalau rame-rame fa'fu anna, ya kan? Ya, jamaah sekalian, jadi apa bedanya al-ghafur dengan al-afwu ini? Tentu sebenarnya maknanya berdekatan. Udahlah, kuampuni aja kau, maafkan. Tapi sebenarnya kata al-afwu ini lebih sering digunakan kepada manusia ya. Kalau al-ghafur ini lebih identik kepada Allah. Walaupun itu sebenarnya sifat Allah juga ya. Tapi kadang kalau kita perhatikan penekanannya itu al-afwu itu lebih lembut dia. Ya, lebih lembut, layyin, atau dia lebih kalau al-ghafur ini kan tingkat ampunan ini kan tingkat dosanya itu sudah agak lebih berat dibanding dengan afwu. Itu kira-kira yang Ustadz pahami dari buku tafsir Al-Misbahnya Prof. Quraisy Shihab ya. Jadi karena itu ya, kalau kita kan coba minta ampun kau dulu sama ayah. Kayaknya kita di bulan Ramadan atau Syawal itu lebih sering saling memaafkannya, bukan saling mengampuninya, kira-kira gitu. Jadi al-ghafur itu lebih dia kepada sifat ilahiyahnya, kemudian memaafkan itu lebih memanusiakannya. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan bagaimana Ustadz kalau misalnya kita sudah tahu mereknya gitu. Bagaimana kita sebut ya, contohnya misalnya merek mungkin kalau sifatnya sistem, sifatnya lembaga ya, untuk kita waspada itu bisa ya. Tapi kalau untuk manusia lebih kita mengantisipasinya. Misalnya ini contoh Pak ya, contoh. Jadi ada memang yang Ustadz alami itu ada mu'allaf. Kita kan ada pembinaan mu'allaf center di sini. Jadi ketika itu dari masjid ke masjid mu'allaf ini tadi dia datang gitu. Lalu kemudian disampaikan, ternyata dia mu'allaf itu sudah sampai dengan 8 tahun, 9 tahun. Ya itu tadi, sehingga ada beberapa jamaah itu merasa dia misalnya kayak dicurangi, kayak misalnya ditokohi gitu. Ya berapa lama waktu mu'allaf itu. Makanya sebenarnya dalam hal ini kalau Ustaz katakan, tidak usah pala kita expose gambarnya apanya, lebih bagus kita kasih solusi. Ada rumah pembinaan mu'allaf, tinggal di sana. Tapi kadang nggak mau juga tinggal, memang sudah hobinya. Sama dengan ini, mohon maaf Pak ya, itu hasil riset ya. Ustaz tengok di TV One dan di Metro TV ada namanya Kampung Pengemis di daerah Depok itu Pak. Itu hasil riset, ada Kampung Pengemis. Jadi memang mereka ini sengaja di-share, dibagi, kemudian mereka itu ya luka, sebenarnya nggak ada luka yang dibuat. Kemudian ada teknik sendiri. Waktu ya Ustaz pernah lihat lah ini di daerah Iskandar Muda. Jadi hari ini istrinya yang buta, jadi yang nuntun kan mata itu ditutup. Besok Ustaz tengok, loh kok suaminya yang buta gitu. Jadi macam mana caranya itu Pak? Makanya kalau Ustaz lebih mengatakan Al-Quran sudah mengantisipasi zawil kurba wal yatama wal masakin. Ada kalimat itu zawil kurba ya, dalam surah Al-Baqarah 177 itu ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina bil ba's, dan seterusnya. Kemudian di ujung ayat itu zawil kurba. Jadi zawil kurba itu maksudnya ada dua maknanya. Ya, jadi kalau kita berzakat, infak, zawil kurba itu ada yang dia jiran tetangga, tahu kita 40 rumah ke kanan kiri, ke samping kanan kiri, depan belakang, ada yang miskin, anak yatim, kan kenal kita kasih. Zawil kurba yang kedua, karib kerabat kita di kampung, kakak kita ada yang susah, atau mungkin adik mama kita, kan tahu kita memang miskinnya. Jadi kalau kita ragu memang memberikan bantuan, hari ini suaminya yang buta, besok istrinya yang buta, besok gitu Pak, macam mana caranya? Itu makanya kita jamaah sekalian diperintahkan Quran, daripada kita bicarakan ini, antarkan kepada zawil kurba. Perintah Al-Quran kan kita bantu, kita keluarkan zakat kan zawil kurba. Sekaligus juga sebenarnya ini menjadi database kemiskinan juga. Jadi kita harus punya peta kemiskinan.
mana pinggir rel. Kalau Ustadz mengatakan, kalau bapak ulang tahun lebih bagus di panti asuhan. Kalau ibu ulang tahun lebih bagus di pinggir rel. Ada di daerah tempat-tempat pembuangan sampah. Bagaimana mereka merebut sampah pun turun di permukaan mereka. Maka antarkan. Makanya disitulah Pak ada rumah singgah anak jalanan, ada rumah baca di pinggir Sungai Deli, di daerah tumpukan sampah. Jihad-jihad seperti ini perlu. Dakwah komunitas. Dakwah komunitas itu perlu Pak. Disitulah pentingnya sehingga kita gerakkan masyarakat ini. Karena kata Nabi, kadal fakru ayyakunal kufra. Hampir-hampir kemiskinan, kefakiran membuat mereka murtad dan kufur. Inilah pentingnya dakwah komunitas. Atau kita tahu database kantong-kantong kemiskinan itu. Jadi kalau Ustadz kaitkan dengan itu tadi bisa. Ya kita di Quran pun kan ada yang disebutkan Fir'aun. Di Quran kan juga ada disebutkan misalnya istrinya Nuh, istrinya Lut karena keingkaran mereka. Ya, jadi dalam hal ini memang jamaah sekalian jangan pula kita misalnya kan ada orang yang ya ada kasus kita sampaikan bukan membenci dia, mengantisipasi saja agar jangan orang terkena dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tadi. Jadi inilah kira-kira yang perlu saya sampaikan. Jadi kalaupun kita membenci seseorang bukan orangnya tapi sifatnya. Lebih kepada sifatnya tadi karena memang dia. Tapi ketika dia memang bertaubat, dapat hidayah Allah, kemudian dia hijrah, why not? Kenapa tidak? Begitu. Jadi kita tidak sampai menjustifikasi orang selama hidupnya salah, kira-kira gitu. Ada kemungkinan dia menerima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa Allah sampaikan. Bagaimana dengan hati kita? Ya tentu kita ingatkan saja. Tak usah pala kita sampaikan, kita ingatkan aja secara sederhana. Nanti kalau datang orang ini, ciri-cirinya ini, dia ini banyak membohongi lembaga ini, katanya kredit, katanya apa, tak tahunya riba dan sebagainya. Jadi kita antisipasi lebih kepada sifat-sifatnya tadi. Tapi kalau kampung pengemis itu udah diekspos itu di Metro TV, di TV One itu ada. Mereka itu rata-rata Pak rumahnya 2 tingkat. Kemudian mobilnya rata-rata 2. Ada kampung pengemis itu. Masya Allah ya kan. Jadi lebih banyak mobilnya dari mobil bapak ya kan. Nah, gitu. Ya, jadi itu memang ada. Dan itu kita antisipasi. Makanya lonjakan pengemis di bulan Ramadan banyak. Lebih bagus kita data mereka. Ada database-nya. Ada pembinaannya tentang agamanya dan sebagainya. Ustaz rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita ada. Oh ya Pak. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan saya orang awam Ustaz. Dalam pengetahuan sangat sedikit. Mengenai al-ghafur tadi itu salah satu pertama menutupi atau menghapus. Sementara kami kalau ada ayat di Al-Quran sedikit apapun ibadah, sedikit apapun berdosa akan ditimbang di mizan nanti. Gimana menghubungkan penjelasan itu Ustaz? Terima kasih selalu berkah. Ya, makasih Pak ya. Jadi memang di dalam Quran itu kan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu tentunya Pak ayat ini hubungannya memang sekecil apapun dosa itu akan ada balasannya, sebesar apapun dosa itu akan ada balasannya, sebesar zarrah pun. Tapi memang kalau kita lihat ini makna ini lebih kepada ayat tadi secara umum agar kita jangan berbuat dosa, apalagi mengumpul dosa. Qalilan jibalan, sikit-sikit jadi bukit juga banyak. Jadi jangan sepelekan dosa kecil jadi besar. Dan tentunya disitulah kekuatan istighfar tadi. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa dia bertaubat kepada Allah. Maka disinilah kelebihan Allah memberikan ampunan jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya makna ar-raja, ada maknanya al-khauf. Jadi di antara iman kita ini al-khauf, takut kita dengan dosa-dosa kita, ar-raja ini optimis, ampunan Allah, harap kita diampuni oleh Allah. Kalau orang hanya al-khauf aja Pak, takut aja, dia nanti nggak peduli dengan kehidupan ini. Dia nggak mau lah, aku takut sama Allah gitu. Akhirnya dia di masjid nangis saja terus,
tapi dia lupa hak yang lain. Tapi kalau dia ar-roja, dia hanya optimis harap, dia sepele dengan dosanya. Maka keseimbangan itulah diperlukan antara al-khauf dan ar-roja. Dia takut dengan dosanya, dia harap ampunan Allah, sehingga optimis dia dalam hidupnya untuk terus memperbaiki bagaimana amal-amal ibadahnya. Kemudian ada satu hadis qudsi menyebutkan Allah itu Maha Pengampun, ampunannya mengalahkan murkanya Allah. Ini Pak. Jadi bagaimanapun dosa kita tadi sejarah itu, Allah ampunannya mengalahkan murkanya, maka dengan demikian Allah ampuni dosa kita sebesar jarrah. Bahkan yang besar, kalau di dalam ayat Quran, dalam semua kitab kajian, hanya satu dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampuni dosa syirik, Allah ampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Jadi kalau itu syirik itu memang tak, ya kita pun diduakan cemburu ibu-ibu ini, apalagi Allah. Allah tidak mau diduakan, apalagi tigakan dan sebagainya. Itulah, maka jangan sampai kita terjebak pada perbuatan syirik. Makanya Rasulullah 13 tahun akidah saja terus diperbaiki, ya, dan sebagainya. Sama dengan kita ziarah kubur, hati-hati ziarah kubur. Di situ kita berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada ahli kubur, bukan kita minta didoakan ahli kubur. Itu nanti kajiannya dalam lagi, ya kan? Ada lagi kajian-kajian tentang akidah di situ. Jadi Pak, begitu dalam hadis qudsi katakan, kalau kamu berdosa siang dibentangkan ampunan malam hari, berdosa malam dibentangkan siang hari, begitu terus sampai dengan hari kiamat Allah berikan ampunan. Jadi ini kira-kira yang bisa. Yang kedua, yang terakhir, maknanya ayat itu lebih kepada jangan sepelekan dosa. Nanti lama-lama dia bisa menggunung, membuat dosa kita, akhirnya kita lupa istighfar. Tadi udah Ustaz sampaikan kisah inspirasi dari Ustaz Somad itu, bagaimana antara tadi yang dia membuka tempat dosa dengan yang dia di masjid karena dia lalai lupa kepada Allah, hidayah dan tersesat sehingga dia tidak istiqomah ketika seorang tadi yang beribadah tadi. Nah ini kira-kira demikian. Terima kasih. Mari kita akhiri majlis ini dengan doa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kadang kami berbuat dosa, berbuat kezaliman ya Allah. Hanya Engkau Tuhan yang mengampuni atas dosa dan kezaliman kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma innaka afuwun, Tuhan Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan ya Rabb. Fa'fu anna ya Karim. Ampunkan, maafkan kami ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang maha mulia. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami istri, anak-anak, pasangan hidup kami, keturunan-keturunan kami ya Allah, penyejuk mata, cahaya hati dan ikutan orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina Qur'an ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah salat kami, terima ruku sujud kami ya Allah, ijabah terima ya Allah puasa kami, terima tilawah Quran kami, ta'lim kami ya Allah. Engkau maha penerima segala amal ibadah, Engkau maha penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, Engkau maha mengetahui. Luruskan, ikhlaskan hati kami ya Allah dalam beribadah. Terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Engkau Tuhan maha menerima taubat lagi maha penyayang. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan kami taubatan nasuha sebelum kematian kami ya Allah.
Allahumma ya al-muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuhan, Engkau yang selalu membolak-balikkan hati kami. Ya Allah, istiqomahkan hati kami untuk selalu taat ya Allah. Jangan jadikan kami pamer dengan ibadah-ibadah kami, apalagi kami sombong dengan ibadah kami ya Allah. Jadikan hati kami senantiasa bersemayam, taubat, memperbaiki ibadah kami ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah selalu mengingatmu ya Allah, membaguskan ibadah-ibadah kami ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang terus mensyukuri segala nikmat-nikmat dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, pada pertengahan menjelang akhir Ramadan ini ya Allah, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk terus istiqomah, berjamaah, memakmurkan masjid tilawah Al-Quran. Kami mengeluarkan zakat fitrah kami, zakat harta kami, zakat mal profesi kami ya Allah. Bersihkan harta kami ya Allah. Jangan jadikan nanti kelak kami ditanya begitu berat dihisab ya Allah. Dari mana hartamu kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Harta kami dapatkan dari korupsi, kami belanjakan untuk maksiat ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah ya Rahman, sekiranya rezeki kami di langit turunkan ke bumi, sekiranya jauh dekatkan ya Allah, sekiranya dalam perut bumi keluarkan ya Allah. Berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang halalan thayyibah ya Allah. Dengan rezeki itu memudahkan kami ibadah kepadamu ya Allah, dan berbagi bagi sesama kami. Ya Allah ya Rahman, kami tidak tahu apakah Ramadan tahun depan akan ketemu kembali. Sekiranya ini adalah Ramadan terakhir ya Allah dalam hidup kami, jadikan kami menjaga hari-hari Ramadan ini, jam-jamnya, detik-detik menitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepadamu, berikan tahun ini kami Lailatul Qadar ya Allah. Berikan kami ya Allah ibadah yang senilai dengan 1000 tahun, 1000 bulan ya Allah, 84 tahun. Berikan kami kenikmatan menikmati malam-malam Lailatul Qadar ya Allah. Ijabah doa kami ini ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan kedua orang tua kami, kesalahan mereka ya Allah. Ampunkan dosa ya Allah dari kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Ya Allah ya Rahman, ketika kedua orang tua kami sudah meninggal dunia atau salah satunya, lapangkan kuburnya ya Allah. Cahaya ya Allah, tempatkan mereka di kubur mereka laksana taman-taman surga ya Allah. Jika kedua orang tua kami masih hidup atau salah satunya, sehatkan mereka ya Allah. Berikan husnul khotimah, jadikan kami anak yang soleh dan soleha, karena kami tahu ridho-Mu ya Allah. Pada ridho kedua orang tua kami, murka-Mu ya Allah pada murka kedua orang tua kami. Inilah doa kami ya Allah. Istajib doana, istajib doana, istajib doana. Ya Allah ya Rahman, jika di antara jamaah ini ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika di antara jamaah ini ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kau Tuhan yang maha menyembuhkan, sebagaimana Kau sembuhkan Nabi Ayub dari penyakit-penyakit. Ya Allah ya Rahman, jika di antara kami ini ya Allah ada yang belum punya menantu, ingin punya jodoh, sulit dapat jodoh ya Allah. Engkau yang maha menjodohkan ya Allah. Engkau bukalah tabir jodoh mereka ya Allah. Jodohkan anak-anak mereka ya Allah. Jodohkan di antara kami belum punya jodoh ya Allah, sebagaimana Kau jodohkan Adam dan Hawa. Kau jodohkan Rasul-Mu dengan Khadijah Al-Kubra dan Aisyah Ar-Ridha. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah. Jodoh kami antil jannah, sampai ke surga-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan suami yang kami sayangi, istri yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ini ada yang belum punya anak, belum punya keturunan, belum punya anak keturunan, atau ingin punya cucu, belum punya cucu, Engkau sebaik-baik yang mewarisi keturunan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Sebagaimana doa Zakaria, sebagaimana doanya ya Allah Ibrahim kepada Ismail. Jangan biarkan mereka sendiri tanpa waris ya Allah. Jangan biarkan di antara jamaah kami tidak punya anak ya Allah. Engkau sebaik memberikan waris keturunan ya Allah. Wariskan kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha, sebagaimana Engkau berikan ya Allah Ismail kepada Ibrahim di saat dia sudah tua renta ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan Ishak kepada Ibrahim, istrinya Siti Hajar, Siti Syarah memiliki anak di saat mereka tidak mustahil
Mustahil mereka punya anak, tapi Engkau yang maha kuasa dengan itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sebagaimana Engkau berikan Yahya kepada Zakaria, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, generasi milenial yang cerdas, yang soleh, yang mereka meneruskan kebaikan kami. Jauhkan mereka dari narkoba ya Allah, jauhkan mereka dari pergaulan bebas ya Allah, jauhkan mereka dari gaya hidup kebarat-baratan ya Allah, jauhkan mereka dari liberalisme kehidupan yang bebas ya Allah, yang tidak punya norma-norma. Jadikan generasi kami adalah generasi ashabul kahfi, generasi yang soleh, tangguh, yang akan meneruskan perjuangan umat ini menjaga negara kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil